Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Kepada Ibu Sobat Trader, selamat datang di webinar Formula Forex untuk pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Nah, hari ini kita bersama dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya? Ya, selamat sore Bella, kabar baik. Gimana? Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore, baik. Nah, tema kita hari ini adalah raih cuan konsisten lewat trading emas dan mengenal pola pergerakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru join di webinar Formula kali ini, aku mau kasih sedikit info. Webinar Formula ini khusus untuk trader pemula ya, untuk belajar dasar-dasar dari trading forex dan gold. Jadi, buat Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar gimana sih caranya menghasilkan profit dari trading forex dan gold, bisa ikuti webinar Formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Nanti untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli ya pada akun Zoom-nya. Jadi yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu atau di-info melalui chat ke saya. Karena kalau tidak akan di-review sementara nih oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dapat bisa langsung membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih Bella. Oke, Bapak Ibu semua, kita webinar formula ya, forex untuk pemula. Jadi kita belajar dari yang dasar ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu udah pernah trading, mungkin boleh diinfo sudah pernah trading sebelumnya. Mungkin bisa di chat atau dibuka mic-nya juga boleh. Saya sudah pernah trading sebelumnya. Saya belum pernah trading. Mungkin di chat aja di Zoom-nya atau ya dibuka mic-nya juga boleh ya. Boleh silakan ya, diinfo aja di chat. Saya belum pernah trading. Saya sudah pernah trading ya. Sudah mungkin di demo pun ya termasuk sudah ya. Demo trading misalkan buy or sell ya kan. Di forex gold ya. Ya silakan ya diinfoin aja ya. Yang belum cuma Pak Tommy Sanjaya dan Pak Nurkoto ya. Belum pernah trading ya. Oke. Tapi sudah tahu tentang trading sebelumnya. Sudah tahu tentang trading ya. Trading forex atau trading gold itu sudah pernah tahu sebelumnya, Pak? Ya, pelan ya suaranya. Aku malah mau pulang tuh casnya dikembalikan. Belum. Oke. Sudah ya, sudah pernah tahu tentang trading sebelumnya ya. Ya trading ini ya kita ini transaksi ya jual beli. Ya transaksi jual beli ya tidak ada fisiknya tapi nilainya aja yang kita transaksikan. Ya misalkan kita forex ya berarti nilai mata uang ya. Mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya. Kalau itu emas itu kita gold ya, emas, harga emas. Jadi harga emas yang per troy ounce dalam dolar yaitu yang kita transaksikan. Ya, naik atau turunnya ya. Kita mau naik bisa beli, kita bisa profit. Kalau mau turun kita bisa jual, kita juga bisa profit ya.
Oke, sederhananya mungkin saya penjelasan singkat ya tentang trading ya, tentang trading mungkin saya jelaskan singkat aja. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya share kemana nih? Tuh ya. Saya share dulu yang kosong. Oke, ini saya kelas yang kosong. Warna putih. Notepad ya. Sederhananya tentang trading ya seperti ini. Ya, misalkan kalau money changer semuanya tahu ya Bapak Ibu ya. Money changer semua tahu ya. Money changer itu tukar uang ya. Dari misalkan kita punya rupiah, kita tukar jadi misalkan dolar Amerika ya. US dollar ya. Satu misalkan kita punya uang misalkan 16 juta misalkan. 16 juta rupiah ya. Pada hari ini misalkan kita ke money changer, ternyata kalau kita tukar ke money changer 16 juta kita, ya misalkan ternyata satu dolarnya adalah 16.000 misalkan. Satu dolarnya itu 16.000, RP 16.000. Ya, berarti ini kita bawa pulang dolarnya berapa? 1.000 dolar. Benar 1.000 dolar ya, benar kan? 1.000 dolar ya, benar 1.000 dolar. Oke, kita bawa uangnya 1.000 dolar. Bawa pulang uang 1.000 dolar ya, entah bentuk 100 dolar berarti 10 lembar aja kita bawa pulang ya kan, 10 lembar 100 dolar ya kita bawa pulang. Kemudian ya kita simpan aja dolarnya di dompet ya, entah di rumah entah di bawah kasur ya, kita simpan. Kemudian ternyata bulan depan kita mau tukerin lagi ininya dolarnya, kita mau tukerin lagi dolarnya jadi rupiah. Ternyata ketika kita tuker dolarnya itu kita dapat satu dolarnya itu 17.000 ya, 17.000. Nah, dapat 17.000. Berarti kita dapat uangnya jadinya 17 juta ya, dapat 17 juta. Nah, ternyata cuman nuker duit aja dari misalkan rupiah ke dolar, cuman simpen aja dolarnya ya kan, tapi ya, itu udah bosen liatin mata uang dolar ya, pegang tapi mau ditukar lagi jadi rupiah, tuker tadinya 16 juta jadi 17 juta, jadi ada selisih 1 juta, cuman tuker uang ya dari rupiah ke dolar, kemudian beberapa saat kemudian tuker lagi ke rupiah lagi, udah selisih 1 juta atau bisa dikatakan ada untungnya 1 juta. Nah, inilah contohnya seperti ini kurang lebih. Tapi kita tidak bawa fisiknya, kita tidak money changer, tapi nilainya aja. Ketika misalnya kita beli dolar di 16.000, kita jual di 17.000. Nah, ketika kita beli buy, dia naik di atas kita jual, ya. Open buy, close sell. Nah, itu kita profit gitu ya. Demikian juga bukan hanya ketika mau naik, mau turun pun bisa open sell duluan, ya. Kemudian kita dibawa close buy justru. Jadi profit juga, mau naik mau turun bisa untung, ya. Oke, kalau ini udah jelas ya, Bapak Ibu. Kalau jelas boleh kasih jempolnya di chat. Ya, jadi kita tidak ada fisiknya, nilainya aja kita transaksikan, ya. Dan juga bukan terhadap rupiah, tapi mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya, yaitu misalkan euro, mata uang euro terhadap US dollar, ya, mata uang Eropa terhadap mata uang Amerika Serikat. Yang kemudian misalkan US dollar Japanese yen, ya, mata uang Amerika Serikat terhadap mata uang Jepang, ya gitu. Jadi mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya, ya. Ya, kemudian kalau misalkan emas juga kita itu kalau awalnya simbolnya kan XAU USD, X aurum yaitu kan simbol emas, aurum XAU terhadap US dollar. Jadi dia kita sebut di simbolnya gold. Ya, misalkan di sini satuannya troy ounce. Ya, troy ounce ya. 1 troy ounce itu sama dengan kurang lebih 31,1 gram ya. 31,1 gram ya. Ini apa namanya? Nilainya saat ini itu kelihatan di chart, nanti kelihatan di chart itu nilainya adalah 3.297 dolar ya. Jadi 3.000
200 saat ini ya, kurang lebih di $3.970 ini per troy ounce ya. Ini emas dunia saat ini segitu nilainya ya. Kalau kita mau rupiahkan ya tinggal dibagi aja. Berarti per gramnya berapa? Per gramnya berarti ya kurang lebih ya 3297 itu dibagi dengan 31,1 gram ya. 3297 dibagi 31,1 ya, itu berarti nilainya adalah per gram. Berarti per gram itu nilainya adalah kurang lebih 106,01 dolar per gram. Ya, ini dolar ya. Ya, kalau mau dirupiahkan ya tinggal dikali aja dolar rupiah saat ini berapa. Ya itulah per gramnya kurang lebih gitu. Ya, jadi emas dunia memang emas nilainya aja yang kita transaksikan. Ketika kita ke depannya kita prediksi dia mau naik, kita beli dulu. Maka nanti kita di atas kita jual, selisihnya kita untung. Kalau mau turun pun kita bisa jual dulu ya. Close open sell, ketika di bawah kita close buy ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Jelas tentang ini ya, mekanisme trading ya. Tentang mekanisme trading sudah jelas. Bapak Ibu, kasih jempolnya kalau udah jelas, boleh. Oke, udah kasih jempol semua. Oke, ini ada di chat ya. Di chat ada. Oh sudah, ini Pak John sudah tapi belum konsisten. Oke. Tradingnya di mana? Forex atau gold? Mungkin boleh diinfo juga. Pak Nurkoto sudah belajar 1 tahun. Oke. Oke. Pak Ikhwan Asyik. Pak, saya mau bertanya, seandainya saya sudah menganalisa nih, terus saya buy, saya berekspektasi bahwa akan naik, tapi nyatanya turun tajam. Apakah saya menunggu untuk naik atau memilih rugi? Oke, nanti kita bahas. Ya. Kemudian, oke, jempol-jempolnya udah. Oke. Oh, ini Pak John XAU dan GBP USD. Ya. Oke. Oke, kita mau bahas misalkan langsung aja ke chart. Oke, jangan ke chart dulu. Ke ini dulu ya. Misalkan kita trading itu kita perlu apa namanya? Ada namanya rencana ya, ketika kita buka bisnis ya, kita ada rencana kan sebelum buka bisnis atau usaha ya. Demikian juga kalau ini kita transaksi atau trading, kita juga harus punya rencana untuk trading ya. Rencana ya, bahasa Inggrisnya adalah rencana trading ya, berarti trading plan ya. Kita harus punya namanya trading plan ya untuk kita trading ya. Misalkan modal kita, contoh aja modal kita adalah ya 100 juta rupiah ya, 100 juta rupiah. Kalau kita pilih untuk apa namanya akunnya itu adalah fixed rate, misalkan ada namanya akun fixed rate, $1 itu Rp10.000 ya, Rp10.000. Jadi fix. Ada juga yang misalkan di berapa 12 atau 13.000 ya, atau floating ya, sesuai dengan harga dolar saat ini. Misalkan fixed rate $1 Rp10.000 ya, berarti kita dapat di akun kita itu $10.000 ya, $10.000. Nah, misalkan kita punya trading plan ya, kalau kita transaksi minimalkan 0,1 lot. Volume transaksi minimum itu 0,1 lot. Volume transaksi minimum 0,1 lot. Minimum 0,1 lot. Oke. Misalkan kita punya planning bahwa kita tahu ini ada resiko. Ya, bukan berarti ini saya janjikan pasti profit, tapi kita bisa batasi resiko ya. Jadi ada resiko. Misalkan kita risk per trade ya, risk per trade kita sudah siapkan dari awal itu kecil ya. Misalkan 1% dari modal ya. Kalau modal kita adalah 100 juta ya, maka 1% daripada 100 juta adalah 1 juta. Ya, 1% daripada modal 100 juta ya, modalnya misalkan dari 100 juta ya, itu adalah 1 juta ya. Maka kita siapkan bahwa kita risk kita kalau rugi sekali transaksi 1 juta
ya, nggak langsung habis dananya. Masih kalaupun di loss masih ada sisa kurang lebih ya 99 juta gitu kan. Oke, misalkan risk per trade 1% daripada modal ya 1 juta. Ya berarti kalau kita transaksi gold misalkan itu nilainya kurang lebih adalah 100 pips ya, pergerakan harga 100 pips bergerak ya 100 pips. Ya, berarti stop loss kita bisa dikatakan 100 pips. Stop loss batasan rugi 100 pip. Ya, 100 pip. Jadi kita ada batasan rugi. Tadi pertanyaan tadi Pak Ikhwan ya. Iya, ini misalkan contoh kita udah batasi kerugian 100 pip yang kalau misalkan tadi modalnya 100 juta, ada kurang lebih 1% dari modal ya. Oke, ya jadi atau kurang lebih 1 juta tadi ya. Kemudian kita punya target profit ya. Nah, namanya itu target profit, take profit ya, atau kita berbanding risk berbanding reward. Berbanding reward. Nah, kita bisa siapkan dari awal. Misalkan risk kita adalah 1%, tapi reward kita 2 kali lipat ya. 2 kali lipat, 1 banding 2 ya. 1 banding 2, atau misalkan kalau kita langsung persentase ini 1%, ini berarti 2%. Nah, kita tahu bahwa ini pilihannya kan antara buy atau sell ya. Kalau kita beli ya, beli, buy atau sell, pilihannya cuma 2 ya. Antara kita loss ya, antara kita profit atau loss. Ya kan? Ini pilihannya 2 nih kalau kita trading. Ya nggak ada pilihan lain kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Juga kalau dalam transaksi ini sebenarnya ada 3 ya, ada 4 kejadian ya kalau kita transaksi ya, kalau kita trading. Yaitu pertama apa? Pertama misalkan kita untung besar ya, untung besar atau profit besar ya. Kemudian profit kecil. Kemudian 3 misalkan loss ya, rugi ya. Loss kecil. 4 loss besar. Bagus itu HP itu Ya. tidak pacak makin. Iya, oke. Ya, ini dari 4 ini sebenarnya kita bisa menghilangkan yang keempat, loss besar. Ya, kenapa? Karena kita sudah dari awal rencanakan loss kita hanya 1% daripada modal. Ini kita bisa hilangkan yang keempat, ya kita delete. Ya, karena kita sudah rencanakan dari awal kita lossnya kecil, misalkan 1% daripada modal kita. Ya, jadi kerugiannya sebenarnya bisa dibatasi ya. Oke, dari kita plan ini 1% risk, 2% reward ya. Nah, kita transaksikan ya, misalkan kita transaksi dalam misalkan dalam 100 kali transaksi, 100 kali transaksi ya, misalkan saya langsung sebut aja 50 kali loss ya. Kemudian 50 kali profit. Oke, menurut Pak Ikhwan ya, ini jadinya loss atau profit, Pak? Untung atau rugi, Pak? Pak Ikhwan. Asyik. Ya. Ini loss atau profit, Pak? Untung atau rugi? 50 kali loss, 50 kali profit. Ya. Boleh di chat atau buka mic-nya ya. Silakan. Atau Bapak Ibu yang lain boleh buka. Ini kalau misalkan dari 100 kali transaksi, 50 kalinya transaksinya loss, rugi. Kemudian 50 kali transaksinya untung ya. Ini untung atau rugi nih dari total ini? Untung 40%. Oh. Oke. Nah, misalnya saya ganti nih. Kalau misalkan ini lossnya lebih banyak, 60. Kemudian transaksi profitnya cuma 40 kali ya. Nah, ini profit atau loss, Bapak Ibu? Boleh buka mic-nya atau di ya Pak Iman tadi BE. Kalau yang ini saat ini dari 100 kali transaksi 60 kalinya loss, 40 kalinya profit. Jadi lebih banyak transaksi yang loss ya, total transaksi ya.
Bukan total profit atau total loss, tapi total transaksinya lebih banyak loss 60 kali. 40 kalinya profit ini profit atau loss ya. Gimana Bapak Ibu? Boleh di chat atau di buka mic-nya ya. Oke. Ini profit ya, ini profit walaupun kelihatannya transaksinya yang loss lebih banyak 60 kali. Yang profit cuma 40 kali. Tapi ini profit kalau kita jalankan yang di atas tadi, risk to reward-nya 1:2. Kalau risk loss ya, berarti kan kalau loss-nya itu kalinya berapa? Kalinya adalah 1%. Ya, kalau profit kalinya 2%. Ya, kalau misalkan kita jumlahkan, ini loss-nya cuman minus 60% dari modal ya. Tapi profitnya ini plus 80% dari modal. Jadi ini kalau ininya netnya, net profitnya ya. Net profitnya kita lihat di sini, net profitnya jadinya itu 20% plus ya. Plus ya, 20% plus ya dari modal ya. Misalkan tadi modalnya adalah 100 juta, ya berarti ini net profitnya adalah kurang lebih ya 20 juta dari modal 100 juta gitu. Ya walaupun kita lihat transaksi loss-nya, jumlah transaksi loss-nya lebih banyak 60. Jumlah transaksi profitnya lebih kecil 40. Tapi kalau loss cuman 1% dari modal, tapi kalau profit 2% daripada modal. Ini totalnya plus 200. Anggap aja kalau misalkan 100 transaksi ini adalah dalam sebulan. Berarti kurang lebih misalkan 1 hari 5 kali transaksi. Anggap aja 1 bulan itu 20 hari kerja. Misalkan ya. Ya udah berarti profitnya segini sebulan dari modal 100 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Boleh dibuka mic-nya atau di chat. Silakan. Pak Iwan. Kalau seandainya kita bermodalkan 5 juta saja, Pak, apakah bisa itu? Oke, bisa ya. Jadi minimum mulai untuk buka akun adalah 2 juta saja ya. 2 juta saja. Bisa. Tapi nanti hitungannya kan ini kan minimal 0,1 lot ya. 0,1 lot. Anggap aja kita tradingnya adalah modal dengan 5 juta ya, 5 juta ya. RP 5 juta. Oke, 0,1 lot. Berarti kalau misalkan kita stop loss kita adalah 100 pip, stop loss kita adalah 100 pip, ya, 100 pip, yang adalah sama dengan kurang lebih ya, adalah $100 atau 1 juta, ya. Berarti ini risk kita berapa Pak? 1 juta berbanding 5 juta adalah, ini adalah kurang lebih 20% dari modal. Dari modalnya. Boleh, bisa begini. Tapi 20% daripada modal itu kalau saya bilang kategorinya adalah high risk. Ya. Jadi ada profil risk. Profil risk. Ya. Boleh aja begitu. Kalau memang Bapak Ibu adalah yang suka bermain dengan resiko tinggi, tidak ada kendala, tidak deg-degan, ya, biasa aja, risk 20% daripada modal, nggak ada masalah ya. Profil risk ya, profil risk itu saya kategorikan itu misalkan pertama ya, low risk. Low risk itu dari ini per trade ya. Itu kurang lebih ya sampai 3% daripada sampai berarti gini ya. Sampai ya 3% dari modal ya. Oke, kemudian kalau misalkan medium risk yaitu ya kurang lebih antara ya 3 sampai 10% dari modal ya. Dari modal ya. Kemudian 3 high risk. High risk yaitu ya lebih besar daripada 10% dari modal. Ini kebalik berarti ya. Ini begini ya. Oke nih ya. Oke, nah ini. Nah, misalkan tadi ini modal 5 juta. Stop loss 100 pip adalah $100 ya. Ini 20% daripada modal. Yang masuknya adalah lebih besar daripada 10% adalah high risk. Ya, kalau Pak
Ikhwan ya adalah biasa bermain dengan resiko tinggi, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Berarti risikonya adalah 20% daripada modal atau kategori high risk. Ya. Tapi misalkan itu bermasalah, transaksi sekali rugi 20% daripada modal itu buat shock, ya itu perlu dipikirkan ya. Tapi kalau misalkan hanya 1%, wah hilang baru 1%, masih ada 99% kurang lebih masih bisa ditransaksikan kembali ya. Oke, cukup jelas Pak? Oh, jelas, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, oke. Kalau Pak Haris Sayadi 0,01 lot, ya bisa aja ya, bisa aja. Oke. Berarti kalau misalkan 0,01 lot, berarti hitungannya jadinya itu 2% daripada modal ya. Contoh dengan 100 pip yang sama ya. Tinggal nolnya dihilangin kan. Nah, 2% daripada modal. Kalau 0,01 lot ya. Tapi kita minimal 0,1 lot. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, oke. Kita mau contohkan di ini langsung di chat, boleh? Ada request mau di chat apa, forex, di PX apa atau gold? Boleh request ya. Silakan. Di chat atau buka mic-nya. Kita mau langsung lihat ini gimana nih peluang-peluangnya dicontohkan di grafiknya forex atau grafiknya gold. Ya, XAU nih Pak Haris Cahyadi. Oke. Kita beralih ke chart ya. XAU USD itu adalah gold ya. Oke, kita ke gold. Oke, ini gold ya. Misalkan contoh aja ya. Contoh modalnya tadi berapa? Mau modal berapa? Ini kita trade 0,1 lot ya. Modalnya contoh mau modal berapa? Boleh request, ada yang kasih tahu duluan di chat, boleh ya. Contoh modal berapa? Kita mau transaksi. Modal awal berapa? 10 juta atau 20 juta? Boleh silakan ya. Atau 5 juta tadi? Ya boleh juga. Dicoba ya. Oke, silakan. Ya. Ya, nanti Pak John pengen tahu trading plan-nya seperti apa agar nggak liatin chart terus. Oke, nanti kita bisa bahas ya. Pak Nawir, prediksi gold mulai sore ini sampai malam. Langsung prediksi gold Pak Nawir. Nih mau langsung ambil posisi nih. Ya. Oke, modal berapa nih contoh? Silakan Bapak Ibu. Mungkin tadi Pak itu juga boleh Pak Ikhwan ya. Mau modal berapa Pak? Misalkan contoh. Kalau kalau seandainya Ya, kita main very low range itu ya. direkomendasikan berapa juta, Pak? Ya, kalau saya rekomendasikan itu adalah modal awal 100 juta untuk trade 0,1 lot, Pak. Itu berarti 1% daripada modal. Kalau kita risknya itu 100 pip tadi, ya. Kalau kita trading di gold, ya, memang stop loss 20 pip boleh aja, 50 pip boleh saja. Tapi nanti bisa aja kena stop loss dulu, ternyata harga balik lagi sesuai dengan target kita ya. Kalau misalkan kita di 100 pip itu agak lebih longgar. Jadi walaupun digoyang dikit nggak kena stop loss-nya, kemudian sesuai dengan arah kita target profitnya gitu Pak. Oke, silakan. Ya, modal $200 nih Pak Andrew Lau ya. Oke, kita bahas di gold ya. Kita bahas di gold. Ya, kita di time frame yang kecil contohnya, misalkan time frame kecil ya, M15. Misalkan modal $200 ya. Nah, misalkan kita anggap kita stop loss-nya itu adalah 50 pips ya. 50 pip ya. Stop loss-nya 50 pip. Ya, stop loss ya, stop loss. Kita mau pasang dengan modal $200, kita mau pasang stop loss kita 50 pip yang sama dengan kurang lebih $50 ya. Ya ini gede, kalau ini risk per trade-nya gede ya, 50 per 200 kan gede ya. 40% daripada modal ya. Oke, tapi kita contohkan aja dengan RR risk to reward 1:2 ya.
Kalau rugi 50, kalau profit 100. Oke, boleh kita coba? Kita cobanya berdasarkan data yang lalu ya. Ya, kalau data yang sekarang nanti kan kita nunggunya lama. Oke, kita di M15 berdasarkan data yang lalu ya. Namanya ini adalah backtest. Ya, tinggal kita geser-geser aja nih chartnya ya. Kita geser-geser. Oke, kita geser contohnya nggak usah jauh-jauh dulu. Oke, di sini saja. Oke, di sini misalkan sini kita tidak tahu sebelah kanan mau kemana. Yang kanan ini kita nggak tahu dia mau kemana, ya. Kita lihat di sini. Oke, dia lihat sini. Dia harga sedang naik, ya, sedang naik. Kita perhatikan dia sempat nembus. Oke, kita bahas dulu sebentar sini. Kalau dia ini trend up atau down, Bapak Ibu? Ini cenderung naik atau cenderung turun dari yang terlihat di layar, cenderung naik, ya. Oke, ada lagi. Kalau cenderung naik kita posisi open buy atau open sell, ya. Open buy, ya. Oke, jadi kita buy, ya. Kita mau buy, oke. Nah, sederhananya kalau namanya cenderung naik, ya, ini ada level yang terendah ini yang namanya low, yang atasnya itu high, agak tertinggi, puncak, low, harga terendah, ya. Ketika high ini ditembus, nah ini berarti high-nya itu lemah. Nah, itu udah ciri-ciri daripada uptrend. Ya, ciri-ciri daripada uptrend itu weak high. Ciri-ciri pertamanya udah jelas weak high, ya. High-nya ditembus. Nah, kalau weak high itu udah uptrend, cenderung kita naik, cenderung kita open buy. Oke. Jelas di sini. Ya, saya ulang lagi yang di sini misalkan ini bisa agak lebih supaya jelas. Kalau namanya ada tahanan bawah itu namanya daerah support, tahanan atas itu daerah resisten, ya. Misalnya di sini. Kita ada di sini. Kita ada di sini nih, ada orang di sini di lantai 3, ya. Kalau ini orang ini lantainya jebol, lantai 3-nya lantainya jebol, maka dia akan jatuh dan tertahan di lantai 2. Gedebuk, ya, jatuh kan. Nah, gedebuk. Nah, ini namanya lantai ini support, tahanan bawah, ya. Kalau dia lompat ke atas, maka dia kejedok, ya, langit-langit sini. Nah, itu namanya resisten, ya. Kalau dia tembus, ya, maka habis dia tembus, maka dia akan ketahan di lantainya lantai 3. Kalau dia lompat lagi, kejeduk, nah itu resisten. Kalau dia nembus, ini jadi support lantainya lagi. Nah, gitu ya. Cukup jelas ya, Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan gini, kita perhatikan, ya. Nah, ini kita perhatikan, ini kalau di M15, mungkin kita lihat di sini, ini udah tembus level low. Ini high yang terakhir, ini level low. Tapi perhatikan, ini langsung dibalas, ditembus 51, langsung dibalas oleh buyers. Dan ini ada banyak shadow, ya, ada rejection, ya. Jadi ini nggak valid, ininya weak low-nya nggak valid, ya, karena langsung dibalas. Jadi masih cenderung uptrend, ya. Cenderung uptrend, kita standby ambil posisi open buy, ya. Open buy-nya pun kita perhatikan ketika dia sudah misalkan ada ranging seperti ini nih, hijau merah hijau, ya. Ini ranging ini bisa dikatakan harga keseimbangan, ya. Kalau di pasar konvensional harga keseimbangan itu contohnya adalah penjual jual cabai, ya, 10.000, pembeli beli 10.000, ya. Penjual jual cabai 20.000, pembeli beli 20.000. Ah, itu harga keseimbangan, ya. Itu isinya harga keseimbangan, ya. Ketika dia sudah nembus resisten daripada harga keseimbangan yang level tertinggi daripada ketiga candle ini yang semua kena, misalkan contoh seperti ini, dia closing di atasnya, nah itu berarti harga cenderung naik. Oke, kalau dia tembus supportnya, maka dia cenderung turun. Oke, kita perhatikan itu. di sebelah ya. Oke, kita FNA 12.
Oke, FN12 kita perhatikan kalau ada misalkan dia ranging ya. Oke, ini kan udah cenderung turun ya, karena apa? Karena sini high-nya, ini low-nya. Ini tembus. Jadi cenderung untuk turun. Ya, cenderung untuk turun. Kita perhatikan kemudian di sini ketika dia turun, dia naik, ketahan yang tadinya ini low, ini ketahan jadi resistennya di sini. Dan dia cenderung turun di sini. Nah, ini kan ada ranging. Hijau, merah, hijau. Kemudian ini supportnya, dia closing di sini, di bawah sini. Nah, ini jika kita bisa ambil posisi open sell mulai dari sini. Open sell dari sini. Open sell dari situ kurang lebih kita tandain open sell. Ya, sini open sell kurang lebih di situ di level 3226 ya. Anggap aja 3226, kita warna ungu. Ya, 332600 3326 ya. Kita warna ungu. Oke, warna ungu. Oke, kemudian kita stop loss-nya adalah di atas 50 pip ya. 50 pip berarti di 3231 ya. 3231 50 pip ya. Tadi kita rencananya kan 31 warna merah. Oke, di situ ya. Kita sell di warna ungu, batasan rugi di warna merah, TP-nya 2 kali lipat. Berarti 3216. 3216. Ini warna hijau. TP-nya 2 kali lipat, profitnya 2 kali lipat. Nah, sini. Nah, kita udah sell di sini ya. Kita sudah sell di situ. Yang warna ungu, batasan ruginya yang warna merah, target untungnya warna hijau. Nah, ini kena untung atau rugi Bapak Ibu? Boleh jawab. Wah, ini pakai tangga. Ya. Ini untung atau rugi nih? Kita udah yang ungu ini kita sell. Kita batasan ruginya yang warna merah atas. Target untungnya 2 kali lipat di warna hijau bawah. Kata Pak Iwan untung. Ya, udah kita lihat. Kita nggak tahu sebelah kanan ini mau naik atau mau turun, tapi kita berdasarkan analisanya ini sudah break low, weak low, strong high, itu up downtrend. Kemudian kita lihat di sini ada ranging, ada keseimbangan, kemudian harga turun di bawah harga resisten, level support, kita sell ya. Kita lihat FNF12. Ini kita contoh tadi modal berapa tadi? $200 ya. $200, stop loss-nya kita SL ya, $50. Tapi target untung kita adalah $100. Oke. Kita FNF12. FNF12 term kena stop loss Bapak Ibu. Stop loss 50 pip. Ini kelihatannya. Oke, misalkan contoh kalau kita ubah stop loss-nya di 100 pip, kena juga nggak? Misalkan stop loss kita di 100 pip. Stop loss kita di misalkan 3236 ya, 3236. Ya, kita ganti sini 3236. Nah, itu ya. Misalkan TP kita justru dibawain lagi 3206 misalkan. 2 kali lipat lagi. 3206 ya, 3206. Nah, kita lihat ya. Oke, kita FNF12 lagi. Oke, ini ternyata naik dia, naik ke atas. Nah, ini kita perhatikan. Ini kena stop loss di 50 pip, ya, kena stop loss di 100 pip. Nah, kita perhatikan kondisi di sini M15 ya. Ini kalau kita di sini taruh, tadi kita ditaruh di sini kita tandain. Ini kalau di time frame M15. Kita tandain ya. Ini time frame M15. Kalau kita ganti ini di time frame besar, ini sebenarnya cenderung uptrend atau downtrend ya. Kalau di 15 kan ini downtrend karena weak low ya. Nah, kita lihat nih. Ini 2 Mei ya, 2 Mei 2025. 2 Mei 2025 kita time frame misalkan di H1. Nah, 2 Mei 2025. Oke. Kita perhatikan 2 Mei ya. 2 Mei. Nah,
Kalau kita lihat di H1 itu sebenarnya dia bukan lagi downtrend ya, karena masih cenderung kelihatan untuk naik ya, naik. Perhatikan di sini. Ya, di sini kan low-nya, sini high-nya. Dia ada tembus high-nya sini. Tembus, jadi dia cenderung naik. Ya, itu kita perhatikan juga untuk kita perhatikan time frame yang lebih besar ya, lebih besar. Dan kita perhatikan. Jadi kita sambil ini coba-coba ya, misalnya gini kan, ini kita perhatikan time frame yang lebih besar ya. Kalau ini kan kita lihat dia sedang naik ya. Ini low-nya, ini high-nya. Jadi ini weak high. Ini jadi uptrend. Ini high-nya ditembus, low-nya strong. Ini uptrend. Kalau kita dibantu namanya Fibonacci retracement ya. Ini kalau kita lihat dari sini ke sini kan, ini sudah dari dapat diskonnya dia naik. Ya kita pindahin. Ya ini kita lihat sini, dia juga ada di zona diskon di sini, udah diskon. Jadi kalau kita beli di harga yang lebih murah, di harga diskon itu mulai dari Fibo 50 ke bawah ya. FNF12. Ya, kita nunggu kemudian di H1 ini dia ranging nih, hijau, merah, hijau ya. Nah, kita perhatikan, kita tandain ini resistennya sini. Yang harga tertinggi candle yang ketiga yaitu di 3244. Kita tandain 3244. Kita warna ungu 3244. Nah, oke. Sekarang kita kemudian stop loss kita adalah di bawah level low yang paling bawah ini dari 3 candle ini. Nah, ini kurang lebih di 3232 ya. 2244. Nah, ini dia. 224. Nah, ini kan 100 pip nih. Kelihatan ya. 2244. Ini kan 100 pip. Karena itu kita kalau bisa tadi kan di gold tuh saran saya di 100 pip kan, di awal saya sudah bilang kan di sini. Nah, TP kita di 2 kali lipat 200 pip. TP kita 200 pip. 32 berarti 3252 ya. 5244. 5244. Nah, 5244. Kita warna hijau ya. Hijau ya. Nah, itu ya, kelihatannya. Oke, kita perhatikan. Ini di time frame H1 sekarang. Tadi M15. Ketika dia FNF12, kita lihat di sini. Tunggu dia. Nah, ini kan dia break nih. Nah, dia break closing di atasnya. Di situ kita buy-nya justru. Jadi buy-nya itu berarti di sini, di atasnya berarti 32 34 28. Ya, 3428 kita ubah dulu. 3428. Oke, 3428. Stop loss kita berarti di 100 pip di 2428 ya. 2428 masih di bawah support, nggak apa-apa, masih oke. 2428 kalau masih di bawah support. Nah, ini kan masih di bawah support ya. Supportnya kan dari candle yang ketiga ini, low-nya itu 2441. Nah, masih di bawahnya kan, 28 kan. Oke, kemudian TP kita berarti di 2 kali lipat 200 pip, berarti 5428. Ya, kita ubah. 5428. Nah, oke, menurut Bapak Ibu nih, saat ini udah aktif nih banyak. Ini kena profit ya. Profitnya kalau loss, namanya stop loss-nya itu $100 kurang lebih lah ya. Kemudian kalau take profit itu $200. Ya, modal $200 bisa, tapi itu risknya 50% daripada modal ya. Oke, bisa aja, tapi ini udah 50% daripada modal ya. Oke, lihat di sini. FNM12. FNM12. Oke, dia naik kena TP. Jadi profit ya $200 profitnya. Gitu. Cukup jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke, jadi bisa aja modal $200, stop loss $100 bisa, tapi itu udah high risk karena udah itu berarti risknya 50% daripada modal ya. 50% daripada modal. Ya, tapi sebenarnya
ini pun nggak ada masalah kalau biasa. Kalau misalkan modal 200 dolar ini sebenarnya ini modal sebagian dari modal investasinya. Misalkan modal investasinya yang di luar ini ada 100 juta misalkan. 100 juta. Tapi yang mau ditradingkan cuma 200 dolar, 2 juta. Ya kan 2% daripada modal. Ini uang nganggurnya sebenarnya 100 juta untuk investasi, tapi yang dimasukkan cuma 200 dolar. Ini sebenarnya 2% daripada modal, mungkin nggak apa-apa. Hilang 200 dolar, ini masih 2% daripada saya punya uang nganggur untuk investasi 100 juta. Ya itu nggak ada masalah juga sih, ya. Oke, silakan. Ada Pak, pertanyaan? Menurut seandainya kita bertemu sideways, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Sideway ya, contoh sideway, langsung saya kasih contoh sideway mana, kita geser aja. Oke, kita contoh sideway misalkan di mana? Ini ya, yang tengah ini nih. Hmm. Oke, inilah nih ya. Ini satu ini ya, yang terakhir ini ya. Oke, kalau begini gimana? Pertanyaannya bagaimana gitu ya? Kalau sideway ya Pak. Iya. Oke, Ini Pak, kayak gini contohnya Pak, yang sebelah kanan. Ini, yang sebelah kanan ini. itu kita tidak bisa tahu mana arah atas atau turun. Makanya itu lurus aja gitu. Ya, kayak itu tadi Pak Johnson bantu jawab menunggu break of structure ya. Jadi ini kan sideway Pak. Ini kalau Bapak ini kan time frame di H1. H1 ya. Kalau dilihat di time frame besar juga dibantu time frame besar ya kita lihat ya. Ya, ini sebenarnya cenderung naik atau turun misalkan di berapa. Tapi kalau kita lihat di H1 saja, ini kan level low ini belum ditembus nih yang sebelah kiri ini. Ya Pak, kelihatan ya. Ini dia Ya. turun ketahan di sini kan? Ada rejection kan? Oke, kelihatan ya. Oke, berarti kita lihat, kita menunggu dia tuh break of structure lagi ya atau change of character. Ini kan tadi masih downtrend dia satu. Ini kan high. Ini high, ini low. Ini low-nya weak. Weak low, strong high itu downtrend. Ya, downtrend Mbak. Ya, tapi ketika kita lihat sini, ini kita mau posisi jangan ambil posisi dulu karena ini kan masih downtrend. Ya, kita lihat FNO12 ya FNO12. Nah, kita perhatikan ketika misalkan ada candle-candle yang besar seperti ini Mbak nih. Ya. Ini dua candle ini langsung dimakan sama satu candle hijau ini. Ya, berarti itu bisa dikatakan ada big buyers yang masuk atau buyers yang masuk yang besar ya. Oke, kemudian kita jangan ambil dulu, kita FNO12 dulu lihat. Oke. Nah, kemudian itu kelihatan lagi hijau lagi ya. Nah, ini berarti kita lihat sini. Ini berarti udah kuat. Ini yang tadinya high ini tembus nih Pak. Nih. High ini tembus ya, kelihatannya. Kelihatan. Weak high. Nah, itu tanda-tanda apa? Uptrend. Ini kan low-nya, Pak, ya kan? Ini tanda-tanda uptrend dengan kekuatan buyers-nya cukup kuat, Pak, ya. Ini kan hijau menembus level high. Nah, ini kita bisa baru di sini kita mulai untuk ambil posisi buy misalkan. Kita buy di sini. Ya contoh ya. Kita buy di sini, Pak. Buy di next candle aja nih, hijau ya Pak, ungu. Ya, ungu. Kita buy ya. Stop loss-nya di bawah low ini. Ya, bawah low ini. Kita stop loss di bawah low ini, merah ya. Ini. Oke, kemudian TP kita 2 kali lipat boleh, 2 kali lipat dari sini boleh. Misalkan anggap aja ini dari high ini dari entry ini ke level stop loss sekian ya. Sekian ya. Berarti kalau misalkan 1:1 di sini. 1:1 di sini ya. Oke, 1:2-nya kita tambahin aja 2 kali lipat misalkan di sini.
Nah, ini 2 kali lipat sini ya. Nah, ini kalau ini sekian ini disesuaikan masing-masing lotnya ya. Sekian itu pipsnya akan beda tuh buat 100 pip ya. Kalau kita ukur ini berapa pips ya kita ukur aja nih. Dari entry ke level stop loss ini udah 279 pips. Kalau trade 0,1 lot 200, kurang lebih $279 ya. Tapi nanti sesuaikan aja lotnya ya. Atau sesuaikan nanti ininya batasannya. Oke, kita lihat sini. Kita entry buy di sini. Target profitnya yang hijau yang paling atas. Hijau yang paling atas ini. Ini yang tebel ini nih, saya tebelin dah. Nah, ini targetnya. Kena nggak nih? Yang paling atas ini, Pak? Target profitnya yang hijau di atas atau kena stop loss di bawah? Boleh dijawab? FN F12. Oke. Kalau seandainya stop di atas hijau, Nah, ini kena stop loss contohnya di sini. Oke. Nah, kita perhatikan. Ini kan sebenarnya masih di H1 aja masih sebenarnya ini masih ciri-ciri daripada downtrend ya sebenarnya kalau kita tadi lebih jeli ya. Itu masih downtrend kenapa? Karena ini low, ini high-nya masih kuat ya. Jadi ini hanya belum ditembus yang di atas ini. Ini low-nya akhirnya ditembus lagi. Jadi masih downtrend sebenarnya kalau di H1. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Jadi mau tanya apa? Silakan. Oke. Udah 16.54 ya. Oke. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi kita sudahi. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Silakan. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini sudah bahas tips dan trik gimana sih caranya menghasilkan profit dari trading forex dan gold ke Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir ya hari ini. Nah, mohon maaf nih kalau misalkan masih ada pertanyaan yang tidak terjawab hari ini, kita bisa lanjut di minggu depan atau di event selanjutnya. Atau bisa tanya ke tim kami dari Java Global Futures. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk langsung aja buka akun di Java Global Futures dan trading bareng-bareng, bareng analis juga nih. Karena kita broker legal dan terpercaya ya. Kita juga banyak event edukasinya seperti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore hari ini. Kemudian kita ada live market gold sesi Eropa setiap hari Senin dan Rabu jam 2:30 sore. Dan di hari Selasa kita ada live market di sesi Amerika jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu kalau udah join akan dapat free support sinyal trading forex dan gold dan juga analisa setiap hari ya. Dan bisa juga private coaching bareng analis dari Java. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5, nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Futures setiap hari Selasa jam 8 malam, tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang.